Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kevin Nathaniel Christian dengan NIM 187221038. Pada hari ini saya akan menjelaskan resume KNN saya dari jurnal yang sudah saya cari, yaitu Applications of K-nearest Neighbor Algorithm in Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Blade Damage. Untuk isi dari PPT saya adalah yang pertama adalah introduction, yang kedua methodology, yang ketiga adalah experimental measurement and diagnostic process, dan terakhir ada research and conclusion. Untuk introduction-nya sendiri adalah blade turbine angin merupakan kunci utama dalam operasi sistem pembangkit listrik tenaga angin dan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keseluruhan turbin angin. Biaya manufaktur blade turbine sangat tinggi, yaitu sekitar 15-20% dari total biaya, namun biaya pembayarannya sangat tinggi. Blade turbine sendiri sangat rentan mengalami kerusakan jika terkena paparan lingkungan yang keras seperti sinar matahari, erosi air laut, badai pasir, iklim dingin, faktor petir, serta dampak bencana alam yang lain. Namun jika tidak segera diperbaiki, umur dari blade turbine sendiri akan terpengaruh. Jadi, studi ini bertujuan untuk mendeteksi kerusakan awal pada blade turbine angin sehingga dapat memperpanjang umur layanannya. Studi ini mengusulkan penggunaan dimensi fraktal umum dalam pemilihan fitur dan model pembelajaran terawasi berbasis dengan algoritma KNN. Untuk metodologi yang digunakan yang pertama adalah Generalized Fractal Dimensions Theory, dan yang kedua ada metode KNN atau K-nearest Neighbor. Untuk yang pertama sendiri ada JFDs, yaitu teori dimensi fraktal umum, digunakan untuk menggambarkan fitur kompleks seperti ketidakteraturan dan non-linearitas sinyal kerusakan mekanisme putaran. Metode analisis utama JFDs meliputi metode perhitungan kotak, metode radius tetap, dan metode massa tetap, di mana metode perhitungan kotak yang paling umum digunakan. Selain itu ada juga entropi Rényi yang merupakan perluasan dari entropi Shannon yang digunakan untuk mengukur keragaman variabilitas atau randomness suatu sistem dan dapat digunakan dalam perhitungan JFDs. Dimensi fraktal Rényi atau Rényi JFDs dapat didefinisikan untuk distribusi probabilitas yang dikenal dengan dan berbagai nilai Q yang memiliki indeks skala, memberikan dimensi khusus seperti dimensi fraktal, informasi, dan korelasi. Metodologi yang kedua ada metode KNN. Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam machine learning untuk klasifikasi. Jadi dalam penelitian ini, model klasifikasi dibangun menggunakan algoritma KNN berdasarkan data latih yang kemudian digunakan untuk mendiagnosis kerusakan pada sinyal-sinyal baru. Konsep utama dari KNN adalah bahwa karakteristik sinyal dari kelas yang sama memiliki kemiripan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kesamaan terhadap karakteristik sinyal dari kelas yang sudah dikenal dihitung untuk memprediksi kelas yang mungkin dari sinyal-sinyal yang tidak diketahui. Algoritma KNN menghitung jarak antara titik data yang berbeda untuk mengklasifikasikan titik data baru. Kelas yang didiagnosis dari setiap sampel uji adalah kelas yang sesuai dengan K titik terdekat. Pemilihan nilai K sangat penting, dan terdapat berbagai fungsi jarak yang dapat digunakan, seperti jarak Euclidean standarisasi, jarak Malebis, dan yang terakhir ada jarak kosinus. Untuk bagian keempat sendiri ada experimental measurement and diagnostic process. Jadi pada studi ini, data sinyal bising turbin angin diukur langsung di lapangan menggunakan turbin angin 3 pilar dari perusahaan A yang disediakan oleh perusahaan listrik Taiwan. Lokasi pengukurannya sendiri berada di Taman Industri Changbin, distrik Xinxi. Pengukuran dilakukan menggunakan 5 set blade turbin angin, 3 mengalami kerusakan dan 2 lainnya dalam kondisi normal. Selanjutnya, proses pengukuran sinyal dilakukan dengan proses pemrosesan sinyal yang ditunjukkan dalam diagram alur. Data sinyal diolah dengan menggunakan program MATLAB, lalu diekstraksi data fiturnya berupa dimensi fraktal umum, dan dibagi menjadi kelompok normal dan rusak untuk digunakan sebagai data pelatihan dan validasi dalam model KNN. Akurasi dari berbagai kombinasi variabel diukur untuk mengevaluasi kinerja model. Pada digambar di atas adalah diagramnya sendiri. Untuk step yang pertama ada noise sensor yang menggunakan alat mikrofon. Step kedua ada mengumpulkan data yang terdiri dari data recorder dan data acquisition card. Dan yang terakhir, hasil dari data tersebut akan diolah menggunakan program MATLAB. Untuk hasilnya sendiri, di sini terdapat 6 hasil dengan menggunakan scale index 4, 5, dan 6. Dengan Q sendiri adalah scale index dari hasil GFDs, dan K sendiri adalah nilai dari K dari KNN algoritma, dan D adalah range formula. Jadi hasil perhitungannya menunjukkan bahwa menggunakan ketiga variabel tersebut untuk diagnosis kerusakan adalah kombinasi yang layak dan meningkatkan akurasi klasifikasi algoritma KNN secara efektif. Dengan menggunakan variabel tersebut, akurasi rata-rata mencapai 94,4% hingga 98,9%. Kombinasi variabel dengan akurasi tertinggi
umumnya menggunakan nilai minimum dari setiap variabel. Sementara penggunaan rumus jangkauan yang sesuai dan peningkatan jumlah titik tetangga juga membantu meningkatkan akurasi. Kesimpulannya adalah bahwa algoritma KNN memiliki keunggulan dalam kompleksitas pelatihan yang relatif rendah serta mudah dipahami dan diimplementasikan. Namun, kelemahannya utamanya adalah jumlah besar data pelatihan dan keseimbangan sampel. Oleh karena itu, untuk menemukan variabel yang sesuai dan mengurangi dimensi perhitungan untuk mengurangi jumlah perhitungan dapat meningkatkan kelemahannya dan mempromosikan akurasi serta praktikabilitasnya. Penelitian ini berhasil menemukan variabel yang sesuai dengan akurasi data tertentu untuk mengurangi dimensi yang dihitung. Formula rentang yang sesuai untuk diagnosis blade turbin angin diperoleh untuk mengatasi kelemahan algoritma KNN, membentuk model diagnosis yang berguna dan efektif tinggi. Model diagnosis ini membuktikan juga bahwa penerapan kombinasi GFD dan algoritma KNN memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik untuk mendiagnosis kerusakan pada blade turbin angin. Jadi, dengan adanya penelitian ini dapat mendeteksi kerusakan awal dari blade turbin angin dan dapat mereduksi biaya perbaikan yang tinggi dengan menggunakan metode KNN dan GFD yang sudah dilakukan dalam penelitian ini. Untuk referensi jurnal yang saya gunakan adalah Application of Canner Cyber Algorithm in Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Blade Damage yang dipublikasikan pada tahun 2023 bulan Agustus. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi.